gitu. Itu kita sepakat dulu itu ya. Jadi apapun please tanya. Dan ini lebih enak, tempatnya lebih private ya. Selama kita nggak ngomongin kasus yang sedang berjalan, kita menghormati proses peradilan. Sisanya silakan. Oke, saya mulai dulu ilustrasi. Industri musik Indonesia itu, ya, ini kalau dari pandangan saya, terjadi satu kondisi trust deficit. Ya, trust deficit itu maksudnya ada masalah trust di dalam ekosistem ini. Ya, itu terjadi kapan? Terjadi dari masa di mana awal-awal industri ini dipegang oleh beberapa gelintir produser-produser. Industri ini dibentuk oleh kekuatan kapital. Ya, kekuatan kapital akhirnya mereka menciptakan satu posisi di mana hegemoni mereka dipertahankan di situ, lalu terciptalah ketimpangan-ketimpangan. Ya, kondisi-kondisi di mana pada saat itu mereka benar-benar berkuasa atas pasar, mereka menentukan market mereka, market shares mereka atur, ya, sampai kemudian itu kemudian berdampak kepada pelaku-pelaku ekosistem yang lain, musisi yang pertunjukan, pencipta dan segala macam. Ada masa di mana karya-karya itu benar-benar diperjualbelikan tanpa pernah tahu bahwa sebetulnya itu ada hak yang bisa menjadi timbal balik dari penjualan lagu-lagu itu. Ya. Mereka yang harusnya tahu bahwa lagu-lagu yang diperjualbelikan itu ada hak mendapatkan satu imbalan yang kita sebut sekarang dengan nama royalti itu sama sekali tidak pernah sampai ke mereka. Mereka tahunya bahwa beli lagu ya sudah selesai. Ya. Dan ternyata itu berbuah yang tadi saya bilang ada trust issue yang berjalan berpuluh-puluh tahun dari dulu, sehingga kemudian ekosistemnya jadi timpang. Ya. Nah, ketimpangan ini akhirnya berjalan terus, muncullah pergerakan-pergerakan perlawanan. Salah satunya waktu zaman kita ya Mas Dwi. Anti mainstream club, anti label. Itu kerjaan saya dulu waktu di Bandung tahun 92, saya lawan semua. Saya dengan band saya Pupen dulu, itu yang kami lakukan. Kita bikin pertama kali produksi dengan semuanya uang sendiri. Kita nyebutnya DIY, bukan daerah istimewa Yogyakarta, tapi do it yourself. Jadi pergerakan-pergerakan indie itu kita dulu di Bandung, saya, Pasben, dan Pure Saturday. Ya, 3P di Bandung. Dari situ. Apakah berbahagia? Ya pada saat itu menyenangkan, tapi pada akhirnya ketika itu berlangsung terus dan kemudian berdampak pada ekosistem, karena kan berpikirnya gini, ekosistem itu bukan milik kita saja. Ya, apalagi sekarang misalnya dengan ekosistem digital ini semua orang bisa bikin musik, semua orang bisa main musik. Ekosistem ini milik kita semua. Gimana caranya supaya kita bisa jaga supaya ekosistem ini berkelanjutan, sustainable? Gimana caranya? Gitu, ya. Nah, LMKM itu sebetulnya adalah bagian dari satu arsitektur, ya, yang mana itu dicanangkan pertama kali oleh hadirnya Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta itu mau mencoba mengembalikan semuanya ke dalam titik yang seimbang. Bahwa apa? Hak cipta ya, ini ngomong simpel ya. Hak cipta itu kalau dia masih berupa ide, dia tidak dilindungi. Tapi ketika dia sudah dibentuk, nyatakan, diumumkan, istilah di hak cipta adalah dideklarasikan. Ada prinsip deklaratif namanya. Ya. Atau kita nyebutnya sebagai first to declare. Pertama kita declare, seketika itu otomatis dia akan mendapatkan pelindungan hak cipta. Ya. Bahwa kemudian dia harus dicatatkan di Kementerian Hukum DJKI, itu sebetulnya menurut undang-undang yang berlaku sekarang dia hanya sebagai syarat tambahan. Ya, ini yang membedakan hak cipta dengan hak merek, dengan paten dan segala macam. Begitu dia diumumkan, ya, dia jadi punya pelindungan. Nah, hak eksklusif ini awalnya bentuknya adalah hak yang sifatnya sangat monopolistik, sangat eksklusif punya saya.
punya saya, ibarat anak saya. Tapi ketika kita umumkan, orang jadi punya kontribusi untuk mendengarkan, ya, mengcover, misalnya, membawakan ulang, mengeksploitasi. Disitulah kemudian, wah, ini harus diatur, gitu. Karena apa? Sudah ada hak publik masuk di situ, kita harus jaga keseimbangannya supaya apa? Hak publik tetap bisa diimplementasikan. Silakan pakai lagu-lagunya, please pakai. Tapi ingat, ada hak yang nggak boleh kamu melanggar. Mungkin bahasanya saya perhalus, bukan ada hak yang nggak boleh kamu langgar, tapi ada orang di situ yang berjalan bersamaan dengan waktu kamu menggunakan. Jadi kamu harus ingat, gitu ya. Berarti izin wajib atau enggak? Iya. Tapi caranya berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Nah, undang-undang ini, ya, dia mengembalikan konsep bahwa oke, hak cipta itu sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang harus dilindungi. Tapi ingat loh, dia juga tidak bisa apa-apa kalau tidak ada apresiasi, tidak ada orang yang kemudian mengapresiasi karya. Karena apa? Konsekuensi dari tadi diumumkan itu, Mas. Hai. Ketika dia diumumkan, dia jadi punya unsur publik di dalam. Di sini nggak ada paparannya, tapi saya coba ilustrasikan. Ada banyak hak ekonomi. Mungkin kalau sempat membrowse ya undang-undang cipta pasal 9, ada banyak hak di situ. Menggandakan lisensi, menggandakan, menyewakan dan segala macam. Ya, termasuk di dalamnya adalah pertunjukan, pengumuman dan komunikasi. Ya. Nah, seringkali hak-hak ini itu tercampur menjadi satu. Pemahaman kita selalu tercampur menjadi satu. Jadi ketika kita ngomong royalti saya mana, itu memang secara teknis kita harus bisa mendefinisikan royalti yang mana dulu. Karena beda. Source-nya beda, ya. Diimplementasikan di tempat yang berbeda juga. Jadi harus hati-hati. Nanti gak apa-apa, kita diskusi. Ya, tadi juga di siang tadi ada yang bertanya, saya kalau misalnya urusannya dengan publisher berarti gimana Mas? Masalahnya di mana gini? Ya kita lihat, berarti urusannya perdata, privat, urusannya kontrakmu dengan publishermu. LMKN gimana? LMKN gak ada urusan. Karena LMKN hanya ada di urusan tadi itu yang ada sifat publik. Sifat publik apa? Komunikasi, pengumuman, dan pertunjukan. Ya. Nanti kita lihat. Karena sekarang digital ini juga yang membuat ini menjadi sangat complicated, tingkat kompleksitasnya naik. Karena seringkali UGC seperti YouTube, ya, lalu kemudian digital streaming platform seperti Spotify, iTunes dan segala macam, mereka itu mendistribusikan royalti itu benar-benar dalam satu bundle, satu bucket. Seringkali mereka lepas tangan, pokoknya royalti ada segini, ya, urusan lo nanti dengan produser lo, urusan lo dengan label lo, ya, kalian bikin kontrak sendiri. Pokoknya kontrak gue dengan publisher, dengan label, pokoknya urusan gue cuma mendeliver royalti. Gitu. Tapi nanti hitungannya diatur tersendiri di dalam situ. Jadi memang yang dilakukan oleh kita sekarang ini adalah gimana caranya supaya trust deficit ini, rasa tidak percaya terhadap ekosistem ini harus pelan-pelan kita runtuhkan sama-sama. Ya. Gimana caranya? Menciptakan keadilan. Walaupun keadilan itu saya selalu merasa bahwa keadilan itu fantasi. Karena tidak ada keadilan yang seadil-adilnya itu nggak ada. Tapi keadilan itu bisa kita ciptakan minimal dengan apa? Kita menciptakan kepastian. Kepastian hukum, ya. Bagaimana kita komit untuk membangun satu sistem perencanaan, sistem yang bisa mekanisme untuk menjaga supaya royalti ini benar-benar sampai ke pihak yang tepat. Itu minimal bisa mencerminkan keadilan yang paling minimal. Ya. Lalu kemudian tidak lupa juga bahwa ini harus maslahat, harus bermanfaat. Dan itu undang-undang kita asasnya menganut asas 3 itu. Jadi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Saya mencoba untuk gak mau bawa teori
teori pelajaran hukum di sini biar kita lebih enak ngobrolnya ya. Teori ini, jadi 3 ini sebetulnya. Kemanfaatan karena apa? Ya, apa? Ekosistem ini harus sustain, harus berjalan. Makanya kita harus membangun suasana yang nyaman antara kita pelaku-pelaku musik, yang main musik, yang cipta lagu dan segala macam. Lalu kemudian yang meregulasi, just pemerintah, ya, yang menjadi penengah daripada ekosistem ini dan pengguna, gitu, ya. Jadi please sekali lagi jangan malu bertanya apapun karena ada satu kekhawatiran juga yang selalu saya ceritakan juga sama Mas Ica juga sama Pak Nur di sana juga bahwa sekarang ini kita lagi mengalami masa di mana mungkin pernah dengar istilah post-truth ya? Istilah post-truth ya? Kebenaran itu hanya ditentukan oleh siapa yang paling keras, paling kencang. Bukan lagi masalah validitas datanya, bukan lagi masalah initial purpose-nya mau apa, tapi udah gak penting, yang penting siapa yang paling keras dia paling benar. Ini bahaya. Lalu kemudian dengan berkembangnya teknologi kita mulai mengalami yang namanya disinformasi. Bukan misinformasi, kalau misinformasi nyampainya nggak tepat, tapi informasinya benar. Ya. Sedangkan yang lebih mengerikan adalah disinformasi, ya. Distorted information, informasinya didistorsi. Kalau gitar dikasih distorsi saya enak ya, kasih pas sedikit. Tapi ini kan berita, makanya banyak beredar di luar sana yang akhirnya kemudian memecah belah kita semua. Ekosistem ini terpecah belah. Ya, masalah di Jakarta Selatan ribut-ribut antar band, mereka yang tidak bisa memanage dirinya sendiri berakibat pada kita di bawah sini ya. Bikin lagu baik-baik aja sebetulnya, pakai lagu baik-baik aja sebetulnya. Lalu kemudian dari sisi pemerintah juga, ya, dari sisi pemerintah yang kita dapat pelajaran adalah hampir banyak sekali peraturan yang ada di Indonesia, peraturan perundangan yang ada di Indonesia kurang tersosialisasi, setuju nggak? Ya, jadi memang ada semacam asas yang dipakai di dalam membentuk peraturan perundangan. Mungkin pernah dengar lah, sering berseliweran kok di TikTok ataupun di Instagram News kita. Partisipasi bermakna, meaningful participation. Jadi undang-undang itu, peraturan itu, kalau dia mau punya efek terhadap masyarakat, kalau dia mau punya kekuatan berlaku, dia harus menggunakan asas ini. Ya, asas untuk didengarkan, ya, lalu kemudian dipertimbangkan, lalu kemudian diterangkan. Jadi memang pada dasarnya untuk membentuk undang-undang kita harus duduk bareng, minimal dengan mereka-mereka yang akan terdampak. Undang-undang hak cipta yang terdampak siapa? Musisi, pencipta, ya kan? Pelukis, seniman, jurnalis, ya kan? Dengan siapa? Dengan pengguna lagu, duduk bareng. Berarti memang harus duduk bareng. Nah ini yang kurang. Makanya bisa dibilang kita nggak pernah tahu nih undang-undang ini. Lawong kita udah ngoleksi dari tahun 2016 kok. Tapi kan nggak pernah kita sosialisasi, berarti nggak transparan kan gitu kan? Benar nggak? Nah ini juga yang kita pelajari, bahwa undang-undang hak cipta ini terlihat mentereng, tapi dia tidak bisa memberikan kepastian kepada semua orang karena tidak terkomunikasikan dengan baik gitu. Nah, makanya senang sekali bisa hadir di sini. Ya moga-moga yang pasti ini akan roll over terus, ini bukan sekali. Kita akan pengen, terutama buat generasi-generasi, mungkin generasi yang di kanan saya ini pasti seumuran anak-anak saya. Ya, karena suatu saat mereka yang akan memegang kendali ekosistem ini. Ekosistem musik akan mereka yang pegang kendali. Ya. Nah, cuman gimana caranya kita nih punya kita yang sudah lebih dulu menjalani ekosistemnya punya desensi untuk bagaimana kita kasih karpet merah ke mereka gitu. Jangan kasih mereka warisan ekosistem yang berantakan gitu. Dimana kita sebetulnya tahu gimana cara ngeberesinnya cuma satu, kita tahu bahwa ini adalah tata kelola, kita harus perbaiki pelan-pelan. Pastinya menyakitkan, ya. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan ibarat lapak parkir, ya.
Parkir yang tidak terkelola dengan baik, ya, yang awalnya harus bisa masuk 100 mobil, ini gara-gara tidak terkelola dengan baik cuma masuk setengahnya 50. Tiba-tiba kita rapikan, marah-marah kan semua. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Urusan kita cuma bos saja kan gitu. Gimana caranya supaya ekosistem ini bisa maslahat buat semua, bisa memberikan manfaat buat semua. Karena apa? Sekali lagi, this will be a sustainable ecosystem. Harus sustain, harus bisa berjalan terus. Gitu. Akan sangat menyenangkan melihat teman-teman kita semua bisa produktif, Shaggy Dog bisa tur kemana-mana, bisa bikin karya terus. Ya. Gitu. Platform-platform bisa kita ajak kerjasama untuk kasih tarif yang paling bagus. Ya. Pada tahu nggak sih Spotify itu untuk lagu Indonesia cuma 8 perak, tahu? Satu kali klik 8 perak doang, tahu? Pernah dengar nggak? Untuk lagu internasional di 100 perak. Yes, exactly, ya, gitu. Karena mereka memang nggak bisnis di situ, mereka nggak bisnis di lagu. Mereka menggunakan engagement rate kita. Kita pengguna internet 160 juta, terbanyak keempat di dunia. Engagement rate-nya yang dipakai untuk jualan yang lain, which is ads, iklan. Gitu. Tapi apakah mereka bisa mengambil keuntungan dari kita? Susah. 160 juta mungkin 100 pengguna atau 80 juta pengguna Spotify, tapi 60%-nya dari 80 juta itu gratisan. Mereka juga tidak akan bermimpi untuk bisa memonetize dari situ. Tapi yang mereka pakai adalah data kita, data mining kita, algoritma kita itu yang mendatangkan iklan. Saya saranin buat teman-teman yang hadir, kalau punya channel buat nonton Netflix, please malam ini kalau ada waktu nonton film semi dokumenter yang judulnya Social Dilemma. Cek ya, Social Dilemma. Nanti kita akan terkaget-kaget, kita akan serem-serem sendiri. Gak ada yang lebih serem daripada film horor, itu serem. Ya, melihat betapa kerja dari aplikasi-aplikasi ini, termasuk OTT itu sebetulnya setiap hari mereka merekam setiap apapun yang kita lakukan, menggunakan setiap percakapan kita, menggunakan setiap gerak-gerik kita, gestur kita direkam, lalu kemudian nanti dia ciptakan prototipe digital kita untuk kita pakai mirroring kita feeding lagi. Contoh Mbak misalnya, hobinya apa? Suka olahraga apa? Yoga. Yoga setiap hari apa? Hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ngumpul di tempat teman-teman 10 orang main yoga. Ya. Hatha yoga misalnya. Hatha yoga, wah kita ngobrolin, wah itu bagus ya, mat yoganya bagus, yoga matnya. Apa itu? Lululemon atau apa misalnya, banyak kan? Yang lambangnya kadal itu ada. Ya, misalnya tercipta begitu terus setiap minggu, akhirnya mereka membaca. Algoritma baca apa? Bella setiap hari Sabtu dia ngomongin yoga. Kita pastikan setiap Sabtu akan keluar iklan mat yoga untuk di handphone. Pernah nggak? Pernah mampir? Lagi nggak sengaja ngomongin gitar nih tiap hari Kamis, gara-gara si Gustik latihannya tiap hari Kamis misalnya. Keluar tuh iklan gitar. Sekali kita lupa, tiba-tiba ada gitar baru loh bos, tiap hari Kamis diingetin lagi. Jadi mereka sebetulnya merekam itu, ya. Jadi akan ke sana. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan satu ekosistem yang bisa melindungi kita semua dari itu? Gitu. Karya-karya kita bisa tetap diekspos, ya kan? Kita bisa tetap mendapatkan royalti dari situ, kita bisa mendapatkan keamanan, security dari situ. Karena hati-hati ya, jangan salah buat teman-teman yang suka nonton bajakan dari Telegram atau apa, ya. Bukan bajakannya yang menyeramkan, tapi begitu kalian klik, itu kalian dengan senang hati memberikan data kalian semua. Begitu kalian klik, data kalian semua silakan ambil. Jadi jangan kaget tiba-tiba m-banking kalian pas dicek tiba-tiba cuma tadinya 20 juta, tiba-tiba cuma 15 juta, jangan kaget. Hati-hati makanya, seserem itu sekarang. Ya, gitu. Kembali lagi ke musik, LMKN
adalah sebetulnya satu arsitektur kelembagaan yang ditunjuk untuk menyeimbangkan. Karena selama ini ya untuk royalti pertunjukan dan pengumuman dan komunikasi, nanti saya kasih tahu apa maksudnya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung apa sih bedanya mas, pengumuman apa, ya, pertunjukan apa, komunikasi apa. Oke. Komunikasi dulu ya. Misalnya pernah dengar istilah BGM, background music, di kafe-kafe ini mas ya, pasang lagunya Shaggy Dog, pasang. Lalu kemudian tempat yang bersangkutan karena dia memasang BGM lagunya Shaggy Dog, dia harus bayar royalti. Nah royalti yang kita kolek, LMKN bertugas mengkolek sekarang pusat, one gate system kita yang ambil. Nah, kalau untuk komunikasi, karena yang dipasang adalah masternya, master fonogramnya Shaggy Dog, nanti kita akan menyalurkan royalti itu kepada seluruh personil Shaggy Dog termasuk penciptanya. Ya. Atau sebentar, kalau band mungkin agak bingung. Marcel deh, Marcel nyanyi Takkan Terganti. Ya. Versinya ada 3 ya. Takkan Terganti itu ada 3, versinya Dia Mirella, versinya Kahiyuna, sama versinya Marcel 2011. Penciptanya Yovie Widianto, produsernya adalah Emotion Records. Ya, lalu kemudian rangernya adalah Kempati, penyanyinya Mas Marcel. Ya. Nah, kalau lagu yang kalian dengar Takkan Terganti selama ini dipasang sebagai background music, ya, itu yang dapat royalti adalah Yovie Widianto, Emotion sebagai produser, karena ada LMK produser, ya. Di LMK performer yang lagu pertunjukannya dapatnya Mas Marcel sama Mas Kempati. Oke, itu kalau komunikasi. Intinya adalah mengumumkan lagu, memperdengarkan lagu menggunakan perangkat komunikasi. Ya, kalau pengumuman ya nggak usah pakai perangkat, nggak usah pakai apa, diperdengarkan lagunya itu otomatis. Ya, tapi kalau komunikasi itu pasti ada medianya. Mau pakai DSP, mau pakai radio, ya. Jadi kalau misalnya, tapi mas saya beli radio terus saya pasang di kafe saya gimana? Pertama kita beli radio kan itu buat pribadi kan, konsumsi pribadi dong. Ya, tapi ketika kita taruh di kafe kita, dia seketika berubah menjadi pemutar musik, mas. Disitulah kemudian komersialisasinya muncul, karena kita pakai dia sebagai pemutar musik. Demikian juga Spotify, ya, gitu. Itu komunikasi. Kalau pertunjukan gimana? Shaggy Dog, mas, mayoritas Mas Heru yang bikin lagu siapa? Jamming atau siapa? Contoh deh, ada lagunya Mas Heru satu. Ya apa? Ada yang bareng, ada yang aku sama Richard ya. Nah, oke. Lagu itu diperdengarkan, misalnya Shaggy Dog manggung. Ya, Shaggy Dog masih dapat fee kan untuk manggung. Tapi nanti penyelenggara acara konser itu juga harus membayar royalti kepada Mas Heru dan Richard. Yang dapat hanya Mas Heru dan Richard. Pertunjukan ya. Sekalipun Shaggy Dog yang main, sekalipun yang manggung Shaggy Dog, ya. Demikian juga misalnya lagunya Marcel Takkan Terganti di cover sama band di kafe misalnya, yang dapat cuma Yovie Widianto aja, Marcel nggak dapat. Ya, kebayang itu ya, gitu. Oke. Nah, terus hak yang lain yang tadi saya bilang ada penggandaan, penyewaan dan segala macam, itu hak privat, berbeda. LMKN hanya mengurusi hak-hak yang ada konsekuensi publiknya. Kita ngumpul dari pengguna-pengguna publik di layanan publik yang bersifat komersial. Tapi kalau misalnya lagunya Mas Adit dipakai, atau Ica deh, dipakai buat film, itu ya, Gundala 3 gitu. Nggak tahu bagaimana nanti nyambungnya dari lagunya Ica harus jadi lagunya Gundala aja di kepala gue gitu kan. Itu urusannya nanti Mas Ica. Kalau misalnya Mas Ica punya publisher, apakah di Massive atau di Trinity atau di mana, itu nanti akan berhubung langsung. Publisher adalah manajer lagu-lagu. Ya, bagaimana kita bisa bekerja dengan mereka? Sifatnya kontraktual. Kita berkontrak, kita minta mereka kayak gini deh, saya perlu manajer gitu.
Ya, Eastern Gangster perlu manajer. Mas Marcel mau jadi manajer nggak? Oke, gue manajerin. Kita bikin kontrak manajerial. Saya jadi agent dan manajer. Nah, publisher itu seperti itu, tapi khusus untuk lagu. Ya, kebayang ya publisher. Kalau agregator apa? Agregator itu distributor kalau zaman kita fisik dulu. Yang masukin ke toko-toko, ke gerai-gerai. Ngambil dari pusat, Mas. Ya, zaman kita dulu deh. Kayak Tropik dulu, saya pakai CB Tropik zaman dulu. Kupon pakai CB Tropik. Nggak tahu masih ada nggak yang sekarang? Ya, taruh ke toko-toko, ke mana, ke Malaysia semua. Nah, agregator itu seperti itu. Cuman dia digital. Masukin ke Spotify, iTunes, Tidal, Deezer, semuanya. Ya, gitu. Aman ya? Sudah bisa kebayang, oh agregator ini, publisher ini, lalu CMO, Collective Management Organization atau PRO, seperti LMKM itu seperti apa tugasnya, dan sebagainya. Ini aku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan. Gitu. Ya. Mas, ribet ya pakai lagu Indonesia, udah kita pakai lagu Barat aja deh. Nah, untuk lagu Barat, pertama, ini adalah konsep yang dipakai di lebih 60 negara. Ya, dan Indonesia memutuskan untuk menggunakan konsep yang sama karena kita sosiodemografis yang lebih besar. Indonesia, kita tidak bisa direct license seperti yang kemarin diteriakkan, sulit direct license. Karena pertimbangannya apa? Undang-undang hak cipta itu pengen supaya penggunaan lagu tetap bisa dipakai, ya, royalti tetap bisa didapatkan, gitu. Tapi benar-benar terstruktur semuanya. Kalau menggunakan direct license, bisa bayangkan, wah sehari aja di Indonesia ada 4.000 konser, ya. Lalu 1.000 konser itu memerlukan izin dari satu orang pencipta, dan penciptanya itu sulit sekali dicari. Kebayang, 1.000 itu bisa nggak jadi konser. Perekonomian kita akan terganggu, ekonomi kreatif kita akan terganggu. Pertimbangannya itu, makanya ada sistem yang namanya kita nyebutnya sebagai blanket license itu tadi. Ya, blanket license. Implementasinya apa? Namanya ECL atau Extended Collective Licensing. Ya, koleksi yang dilakukan secara kolektif. Jadi bisa dilakukan di banyak tempat sekaligus. Karena apa? Nature-nya dari hak cipta adalah lagu itu bisa diperdengarkan di ribuan tempat dalam waktu yang bersamaan dan bisa dipasang berkali-kali. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tetap memungut royalti dari penggunaan itu berkali-kali secara maksimal, secara optimal. Itu makanya kita menggunakan ECL. Ya. Nah, kalau direct license tuh nggak bisa. Secara berpikir efisiensi nggak bisa. Tapi apakah kemudian ditutup haknya, Mas? Apakah semuanya pasti harus indirect license maksudnya? Apakah semuanya harus direct? Enggak. Kalau hak-hak yang tadi saya bilang, mechanical, hak penggandaan dan segala macam, itu bisa. Direct license silakan. Hubungi saja. Berarti maksudnya apa? Izin itu tetap diperlukan, hanya berbeda ya. Kalau untuk pengumuman, komunikasi dan pertunjukan, ya, cara meminta izinnya adalah dengan membayar royalti pada LMKM. Izinnya akan diberikan. Izinnya tetap ada, ya kan, tidak mengubah. Kalau mechanical, penggandaan dan segala macam, private contract, ya, contractual base, datang kita ngobrol, nego, oh buat film nih. Filmnya berapa tahun? Setahun. Oke, dipasang di media apa aja? Ada istilah namanya 360 kontrak 360 buat digital. Oh semua, all platform, Mas. Bahkan nanti kalau ada konten yang 30, misalnya 1 menit, itu kita potong jadi 10, pecah lagi. Itu hitungannya ada sendiri-sendiri, ya, gitu. Nah, kembali lagi, LMKM itu dibentuk memang untuk memperkuat sistem pengelolaan royalti di layanan publik bersifat komersial. Kenapa? Kenapa nggak LMK? Kan di undang-undang LMK udah jelas. Iya, secara konsep, secara normatif, memang LMK yang mengelola. Tapi diperlukan satu arsitektur lembaga untuk menjaga supaya kerjanya LMK ini bisa terstruktur. Karena selama ini berangkat dari pengalaman, ya, LMK ini banyak juga istilahnya handicap yang terjadi di lapangan.
Ya, misalnya nggak kurangnya komunikasi. Ya, ini banyak yang komplain ya. Apa pengusaha pengguna lagu nggak komunikasi. LMK yang A kolek, ya. Tiba-tiba siang ada yang kolek lagi, ya kan? Besoknya tiba-tiba kolek lagi. LMK yang ini nggak ada komunikasi. Akhirnya apa? Tidak ada kepastian hukum, takut semua gitu. Pengusaha takut gitu. Gila nih apaan nih gitu. Siapa lagi? Belum lagi dengan resiko-resiko misalnya datang nggak pakai tanda pengenal, ya, jadi tidak resmi. Kadang-kadang royaltinya bukan masuk ke LMKN tapi masuk ke kantong petugas LMKN sih. Iya sih. Tapi masuknya ke kantong sendiri. Nah itu kita nggak mau lagi terjadi. Ya. Di tengah isu trust yang begitu gilanya ini, kita nggak mau lagi itu terjadi. Makanya kemarin akhirnya Pak Menteri, pemerintah mengeluarkan namanya Permenkum 27, kita pastikan yang semua inline. Bahkan termasuk yang lebih sadis, undang-undang bilang izin operasional LMK dan LMKN itu bisa sampai 20% dari royalty gross. Ya. Pak Menteri bilang belum, kemudian bikin 8% nanti. Harus survive. Tapi pastikan kita bisa mengkolek sampai digital. Karena kalau kita hanya mengkolek analog 8% mati, 20% aja mati. Operasional kita 20% itu. Apalagi dulu kemarin ini analog ya masih itu trust issue kan. Banyak user yang masih nggak percaya ini siapa yang koleksi. Emang nyampe nih pencipta nih, emang nyampe ke pertunjukan nih. Ya. Nah itu yang sekarang kita pastikan. Ya. Sebelum saya tutup, supaya kita bisa ngobrol, ada satu isu yang ini mungkin cukup besar, ya, bahwa ini urusannya satu hal yang paling filosofis dari pemanfaatan royalti adalah konsep keadilan kita itu masih bercampur baur. Jadi ada dua keadilan sebetulnya yang kita coba untuk adopsi di dalam menjalankan ekosistem ini. Ya, keadilan distributif atau keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah sama rata, pro rata, pro rate, ya. Dan satu lagi keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah sesuai dengan kontribusinya. Lo kontribusi 5, ya lo dapat 5, lo dapat 10, ya lo dapat 10. Oke? Ya. Tapi yang terjadi adalah harusnya yang ideal adalah keadilan distributif itu yang sama rasa itu kita taruh di atas sebagai kebijakan keadilan sosial kita sebagai negara Pancasila. Keadilan sosial. Bahwa royalti itu adalah hak dari semua orang, tidak mengenal siapa yang legend, tidak mengenal siapa yang duluan, siapa yang tua, musisi keren, enggak. Semuanya berhak royalti selama dia bikin karya dan dia mencatatkan karyanya, lalu kemudian mengutilize karyanya, baik itu lewat publisher atau lewat LMK. Dia berhak dapat royalti. Ya, itu di atas. Sedangkan di tata kelola di kita harus menggunakan keadilan komutatif. Lagu kita dipakai 100, ya harus dapat 100. Tidak boleh sama rata. Nah kemarin ini itu tercampur aduk semua. Makanya ada istilah bagi-bagi kue. Udah kita bagi-bagi aja, udah. Yang teriak musisi-musisi lagi, nggak transparan nih, nggak bener nih. Emang gimana sih cara ngitungnya? Bla 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 bla. Karena itu tadi. Makanya LMKN sekarang di level kebijakan, di level royalty governance ini, kita selalu meyakinkan pemerintah di level policy maker ini untuk kasih tahu, guys, tolong jangan sampai kecampur nih ya konsep keadilannya. Setengah mati kita soalnya di bawah ini. Apalagi sekarang digital, itu udah usage based and semua digitalize, semua tercatat. Kemarin kita baru ngumumin 33 miliar royalty unclaimed. Apa tuh mas royalty unclaimed? Jadi gini, royalti yang kita kumpulkan, bulking itu tadi, ya, pakai sistem blanket itu, ya, karena data yang mungkin nggak lengkap, atau karena orang-orang yang punya hak di dalam royalti jumlah 33 miliar itu mereka belum terdaftar di LMK, mereka tidak bisa ambil. Syarat untuk bisa mengkolek royalti adalah mereka harus masuk dulu ke LMK, menjadi anggota LMK, menjadi member, mereka paksakan lagu-lagunya itu, lalu kemudian mereka bisa kolek. Ya, private mandate, mandat privat.
Ingat tadi ya, LMK itu mandat privatnya, mandat publiknya LMKN di luarnya, urusan ke sana. Ya, nah gimana caranya si mandat privat ini bisa kita dapatkan adalah ya harus dengan sistem yang benar, dicatat. Nah, tercatat nih semua di unclaim. Kita umumin kemarin 33 semua kecatat. Baru pertama kali dalam sejarah Republik ini kita umumkan 33 miliar, semuanya kecatat. Ada 420 selain mereka yang belum terdaftar ya. Dan kita minta mereka dengan sangat please guys claim, tolong claim. Tapi masuk dulu ke LMK. Kita nggak bisa kasih langsung. Kita tidak ada mandatnya. Itu akan melanggar undang-undang. Undang-undang kami hanya mengurus urusan kita di luar, collecting, distribusi tetap melalui LMK. Gitu ya. Silakan masuk. Jadi nanti kalian bisa klaim royalti. Nah, dari yang terklaim itu sisa berapa mas? 9M. Ada 9M yang undistributable dari 33. Ya, undistributable ini termasuk salah 2, salah 3-nya adalah lagu-lagu yang pendataannya kacau. Lagu Hanya Memuji, Shanti yang original ya, Shanti featuring Marcel. Itu metadata yang original, satu versi. Tiba-tiba di karaoke yang mana Hanya Memuji Marcel featuring Shanti. Ada 2 versi. Nangkep nggak? Masternya sama, tapi metadatanya itu beda tuh. Udah beda tuh ngitungnya. Nggak kecatat. Karaoke yang sana Hanya Memuji Shanti featuring Marcel, L-nya 1, Siahaan 3. Ada masa di mana LMK itu melakukan pendataan secara manual, dibersihin satu bayang. Itu baru Hanya Memuji doang. Anggota WAMI ada 6.000 misalnya. Satu lagu hitung 10 aja, 6.000 udah berapa lagu tuh. Nah sekarang dengan teknologi, ya tentunya kedepannya kita akan dibantu dengan artificial intelligence untuk bisa memverify itu semua, jadi bisa ditampilkan semua datanya. Ya, jadi masternya ya 1. Nah, dulu sebelum itu kemudian diumumkan dulu ada ketentuan dalam undang-undang. Kalau misalnya royalti unclaimed dan unverified ini kemudian tidak ada yang claim dalam 2 tahun, ya mungkin kalau yang pernah baca undang-undang, dia akan terkonversi menjadi dana cadangan, ya dana cadangan. Nah dana cadangan ini yang kemudian tidak ada aturan turunan untuk bagaimana kemudian membreakdownnya itu masih nge-breakdown sih dan dana-dana yang ketumpuk ini yang harusnya bisa terdistribusi tapi karena datanya nggak benar, akhirnya apa? Semuanya pada diem-diem. Udah tunggu sampai 2 tahun kok nanti akan jadi dana cadangan. Tidak ada pengaturan, akhirnya diputuskan untuk oke, kita sepakat, kita bagi rata. Ini yang kemudian menciptakan satu paradigma, satu konsep berpikir bahwa royalti itu seperti gaji. Karena nanti akan dibagi rata, akan ada momen di mana kita akan dapat rata itu semua nanti. Nah ini yang salah. Ini yang nggak boleh lagi terjadi nih. Cuman kan mas kembali lagi, kan nggak adil. Kan keadilan royalti itu untuk semua pihak. Yang tadi saya bilang nyampur keadilan yang mas nangkep ya. Iya. Kita bahkan sudah punya skema untuk bagaimana nanti mengutilize si uang yang akan jadi dana cadangan itu. Salah satunya adalah kita akan jadikan itu dana abadi. Dana abadi apa? Kita bikinkan program. Mungkin yang paling ekstrim adalah kita minta misalnya Meli, ya, Yeri yang produce, Yeri Tifat yang produce. Kalian bikinin kompilasi, gue pilihin lagu-lagu dari beberapa musisi yang katalognya udah nggak jalan, katalognya udah nggak bunyi. Tolong Meli nyanyiin, gue cari teman lagi siapa yang bisa nyanyiin, nanti Yeri yang produce. Yang penting gimana caranya supaya lagu itu bisa diputar lagi. Lalu kita bikinin konser. Bukan tidak mungkin itu terjadi, sangat mungkin terjadi dengan dana itu. Intinya adalah dana itu harus bisa kembali lagi untuk memperdaya ekosistem, memperkuat ekosistem. Termasuk salah satunya adalah maintenance system. Sistem ini gila loh, nggak main-main. Silom itu gampang, sistem informasi lagu dan musik kita punya, namanya Inspiration. Ya. Integrated System of Performing Rights Administration disingkat Inspiration. Kita punya
Sudah ada sekarang, sudah jalan. 100% pengguna sudah masuk mendaftarkan diri. Oke. Gitu. Tapi ya itu tadi, hal-hal yang seperti ini itu perlu terus kita utilize, kita perbaikin lagi, datanya kita bagusin lagi. Termasuk ya teman-teman yang selama ini mungkin mempercayakan apa namanya konten-kontennya pada komen kreatif misalnya gitu. Udah kita bebasin, kita gratisin gitu. Tapi kita akan bisa bantu untuk mencatatkan supaya mereka sayang kalau gratisin, lihat ambil nggak apa-apa, hak lu. Kita bisa bantu itu. Ya. Oke, moga-moga tidak terlalu complicated. Mohon maaf kalau misalnya masih ada bahasa yang terlalu jelimet, tapi akan dicoba untuk nanti kita translate lagi. Saya dengan Mas Ica. Untuk itu, please, buat teman-teman, ada Mono, ada Nelly, ada Yeri, ada Rizal, thank you guys, silakan tanya, gak usah malu, gue temen lu, kita sama-sama. Ya. Gue cuma lebih dulu doang beberapa tahun, sisanya sama-sama bego.